Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan Divine Guidance ya untuk hari ini. Ini adalah bacaan timeless. Saya akan membuka kartu untuk melihat sebuah energi yang sedang dirasakan oleh sebagian dari kalian, energi dalam sebuah relationship, situasinya seperti apa, dan setelah itu saya akan melihat apa yang menjadi guidance-nya atau bimbingan untuk bisa melewati atau mengatasi situasi yang sedang dihadapi, juga dari kartu yang terbuka. So, ini jelas tidak akan resonate atau tidak akan sesuai dengan semua yang melihat video ini, dalam artian ini sebuah situasi relationship yang mungkin sedang menghadapi masalah ya, dan nanti akan kita lihat apa yang menjadi guidance dari semesta. Di sini saya lihat sebagai panduan ya yang diberikan semesta melalui kartu-kartu yang terbuka. Nah, saya harapkan kalau memang tidak menjadi situasi yang dirasakan dalam hubunganmu dengan pasanganmu atau dengan seseorang, jadikan bacaan ini sebagai bacaan pencerahan ya. Oke, kita akan mulai Divine Guidance. Divine Guidance. Karena saya punya bacaan daily guidance yang saya posting di channel Suara Intuisi 2. Kalau ini adalah divine guidance, artinya bimbingan ilahi, bimbingan semesta untuk bisa memperbaiki sebuah situasi hubungan, relationship seseorang di sini ya. Kita lihat dari kartu oracle-nya terlebih dahulu. Di sini ada kartu a higher view ya, a higher view. Oke, dan kartu oracle kedua kita akan lihat apa yang menjadi energi, atau ini bisa saja pesan ya untuk situasi yang sedang dilewati dalam kehidupan relationship seseorang di sini. Oke, di sini ada attachment. Ya, sebentar saya ambil kartu tarotnya dulu. Oke. Kita lihat dari kartu tarot ya kali ini untuk melihat situasinya. Situasi yang dilewati dalam sebuah hubungan relationship, dan apa yang menjadi bimbingan dari semesta untuk menghadapi situasi itu yang saya coba berikan sebagai bacaan di Divine Guidance. Ini bacaan timeless, kapan saja kamu mau melihat bacaan ini, mudah-mudahan bacaan ini bisa menjadi pencerahan ya. Oke, di sini ada kartu The Star. Kemudian ada Four of Cups dan ada Five of Swords. Di sini ada Five of Wands, ada Seven of Wands, dan ada The Hangman. Sementara the bottom of the deck di sini ada Judgment, ya, Judgment. Oke, daily guidance kali ini saya akan melihat bacaan dalam sebuah situasi yang dilewati oleh sebagian dari kalian, ya, situasi hubungan begitu.
Sebentar. Ini seperti ada hal-hal yang sedang difikirkan. Seseorang mungkin di sini berpikir untuk apa yang ingin dia jalani, apa yang ingin dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dalam arti sepertinya ingin mencoba mengabaikan apapun yang dia miliki saat ini, dalam arti kalau dia punya komitmen, seperti ingin mengabaikan komitmen itu, seperti ingin, ya bisa dikatakan di sini sudah ingin lebih memilih untuk bisa menjalani apa yang menjadi keinginannya saja, mengabaikan dan seperti melupakan, mengabaikan dan tidak mempedulikan. Aduh, saya mencari kata-katanya. Seseorang seperti sudah lebih memikirkan apa yang hanya ingin dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini seperti ada hal-hal yang ya bisa dikatakan mungkin karena sudah terlalu ada banyak hambatan, ya, sudah terlalu ada banyak konflik, pertentangan yang terjadi selama ini, sehingga dalam pikiran seseorang ketika menjalani hubungan atau komitmennya di sini, relationship-nya di sini, dia lebih berpikir untuk bisa dikatakan kepentingan dirinya sendiri, untuk bisa menjalani apa yang menjadi maunya sendiri. Situasinya di sini seperti ingin mengabaikan saja, sudah seperti ya sudah nggak peduli lagi dan sudah tidak termotivasi lagi. Artinya sudah acuh dan sudah ingin itu tadi kalau saya lihat itu nggak peduli lah begitu. Saya cari bahasanya susah banget masalahnya. Ini energi seseorang yang sudah nggak mau tahu dengan komitmennya. Karena ada hal-hal yang tadi dirasakan itu hambatan ya, konflik, pertentangan. Dan saat ini benar-benar sedang mencoba untuk mengendalikan diri dan akan membuat semacam keputusan untuk apa yang akan dia lakukan sesuai dengan keinginan dirinya itu. Ya, ada hal-hal di sini yang tampaknya membuat dia merasa sulit untuk memberikan perhatiannya kepada komitmennya ini lagi. Mungkin saja selama ini dia merasa sudah nggak ada gunanya. Hubungan yang terus konflik, hubungan yang terus bisa dikatakan di sini bertentangan dengan seseorang, dengan pasangan, itu sudah dianggap sudah nggak ada gunanya lagi deh untuk bisa dijalani begitu. Sehingga itu tadi saya lihat sepertinya sikapnya sudah acuh aja, masa bodoh aja mau apa hubungan ini. Atau mungkin juga dia sudah ada perasaan-perasaan mungkin terluka karena ada hal-hal yang sempat membuat dia seperti kecewa atau merasa tersakiti, bisa jadi seperti itu, sehingga situasi yang cukup menyulitkan ini yang dia rasakan sudah cukup sulit di sini, hal-hal yang bertentangan antara dia dengan pasangannya atau dengan seseorang yang terkoneksi, ini pada akhirnya seperti mulai dihindari. Seseorang mulai menghindar dari pasangan, seseorang mulai menghindar dari komitmennya. Lebih fokus untuk apa yang ingin dirinya lakukan saja, sesuai keinginan dirinya. Ya, saya melihat seperti seseorang seperti membiarkan, ini energinya itu menggantungkan hubungan ini, mau jadi apa terserah deh, mau ada ya terserah, nggak ada ya juga nggak masalah begitu loh. Seseorang di sini seperti mungkin selama ini sudah mencoba bersabar tapi selalu ada konflik, sehingga pada akhirnya lebih memilih untuk mengorbankan komitmen ini, keinginannya untuk itu. Lebih baik ya biar aja komitmen atau hubungan ini mau jadi apa ya, masa bodoh begitu loh ya. Karena itu tadi ada situasi yang memang selalu membuat
energi dia dan pasangannya, seseorang di sini dengan pasangannya selalu dalam hal-hal yang berlawanan. So, ini memang seperti situasi seseorang yang mengambil keputusan, ya. Judgment ini tentang keputusan, dan ini juga tentang pembalasan, judgment. Pembalasan dalam arti ya karena sudah terlalu sering konflik, barangkali sudah terlalu sering bermasalah, pada akhirnya seperti ya membalaskan rasa kesal, sakit hati atau amarah atau apapun ya dengan lebih nggak mau tahu terhadap komitmennya, seperti itu. Oke, itu situasi yang saya lihat dalam sebuah relationship yang mungkin saja sedang dirasakan oleh seseorang, oleh kalian yang melihat video ini. Tapi jika pun tidak, ya, ini sebagai sebuah bacaan pencerahan, ambil pelajarannya seperti itu. Dan apa yang menjadi guidance atau apa yang menjadi bimbingan, panduan dari semesta untuk situasi hubungan yang seperti ini? Ya, saya melihat di sini semesta itu seperti mengingatkan untukmu yang sudah merasa ingin mengabaikan atau mungkin ingin membiarkan hubunganmu ini dengan mengingat lagi, pikirkan lagi untuk harapanmu, ya, atau impianmu untuk masa depanmu. Apa yang pernah menjadi harapanmu di dalam hubunganmu ini? Ingat itu, pikirkan itu. Apa yang menjadi impianmu? Ya. Kalau langsung ada yang menjawab, sudah dipikirin, tapi ternyata nggak ada perubahan, Mbak Eva. Itu pertama. Itu pertama, ya. Ini guidance, panduan. Jadi bisa saja panduan ini nyampe ke kamu, tapi bisa juga mungkin mentok. Artinya kamu mungkin sudah nggak merasa cocok panduan ini, nggak resonate. Ini kalau saya lihat, semesta mengingatkanmu untuk mengingat apa sih yang menjadi visimu dulu ketika memulai komitmen pernikahan. Apa? Kamu dulu awalnya nikah itu mau apa sih tujuannya dengan pasanganmu? Apa memang mau membiarkan hubungan ini begitu saja, nggak mau berjuang? Karena di sini memang ada hal-hal yang dikatakan oleh semesta. Kalau kamu memang masih mengingat apa yang menjadi keinginan kamu, harapan kamu dengan hubungan ini, dengan komitmenmu, tentunya kamu masih mau memperjuangkan, ya, masih mau berjuang, masih mau untuk membuktikan diri, begitu, ya. Itu yang pertama. Jadi guidance ini bukan hanya satu. Saya melihat di situ, cobalah untuk mempertimbangkan dulu, ya, mempertimbangkan, merenungkan lagi itu tadi, apa yang menjadi impianmu dulu untuk komitmen ini, apa yang menjadi harapanmu dulu. Ya, semesta juga menginginkan kita jangan sampai kita seperti seseorang yang pada akhirnya mengambil keputusan yang salah nantinya, ya. Apalagi buat kalian yang memang sudah dalam situasi yang cukup konflik ini. Kendalikan diri, jaga ego, dalam arti jangan turuti ego. Pastinya kalau kamu masih memiliki semacam keinginan untuk berjuang, memperjuangkan hubunganmu, keinginan untuk ya bisa dikatakan di sini membuktikan diri, tetap memperbaiki hubungan ini, ya, untuk ada sebuah perbaikan dalam hubunganmu ini, pastinya di sini ada sikap kamu yang bisa dikatakan mau menunggu atau mau bersabar dulu, begitu. Mau menunggu, bersabar, dan tentunya mau untuk menghadapi tantangan apapun. Ya, saya melihat memang di situ hal-hal yang ya bisa dikatakan yang membuat kamu dulu merasa selama ini merasa sudah nggak ada gunanya lagi, kamu merasa sudah ya mungkin sudah merasa kecewa, terluka dengan sikap pasanganmu. Di sini coba kamu renungkan dan kamu lihat sebagai sebuah situasi yang harus kamu ubah, mengubah situasimu. Gimana caranya supaya kamu tidak merasa situasi ini
merugikan kamu atau sudah kamu anggap sia-sia aja. Gimana caranya supaya kamu bisa mengubah situasi ini? Pasti akan ada ada penyebabnya. Kenapa kamu merasa hubunganmu di sini seperti sia-sia aja? Kenapa kamu merasa nggak berguna di dalam komitmenmu? Apa penyebabnya? Karena dari situlah nanti kita akan tahu apa yang menjadi pemicu situasi hubunganmu selalu berkonflik, selalu ada masalah, selalu ada situasi yang sulit. Apa sih penyebabnya? The Hangman itu tentang cobalah untuk belajar pertama menyesuaikan diri. Sudah Mbak Eva, sudah selalu menyesuaikan diri, sudah selalu bersabar. Kedua, belajar untuk mengubah visi, cara pandang kamu. Caranya seperti apa? Iya, jangan melihat hal-hal yang selalu membuat kamu marah di sini misalnya, membuat kamu merasa jengkel, dikecewakan. Coba jangan yang dilihat itu jangan dari segi itunya deh. Lihat dari sisi lain. Ya. Kalau memang masih ada hal-hal positif dari pasanganmu, lihat hal-hal positif yang ada. Atau mungkin di sini kaitannya bisa kamu pertimbangkan misalnya, lihat bagaimana dengan situasi kehidupan kamu selama ini yang kamu jalani. Apakah kamu memang orang yang benar-benar merasa dirugikan? Dalam arti kamu benar-benar seseorang yang paling dirugikan, paling sulit di dunia ini. Pasti ada orang lain yang lebih menderita dari kamu, ya kan? Coba kalau membandingkan sesuatu itu jangan melihat dari sisi kamunya aja. Pasti ada orang yang lebih menderita dari kamu. Mungkin saja di sini pasanganmu sendiri sebenarnya dia juga ada perasaan-perasaan tersakiti. Mungkin di sini juga orang tua barangkali ya, atau ya mungkin anak. Itu sebagai pertimbangan aja, belajar melihat, mengubah cara pandang kamu. Jangan hanya melihat ke diri kamu aja, kamu yang sudah merasa dirugikan, kamu yang merasa disakiti, tapi kamu nggak mempertimbangkan juga dari sisi pasanganmu atau dari orang-orang di sekitar kamu. Mungkin ada pendapat atau ada masukan dari anakmu barangkali, kalau anak sudah cukup dewasa memberikan masukan, begini, jangan terus merasa tidak mau lagi mempertimbangkan apa yang menjadi masukan dari orang-orang lain begitu. Di situ juga bagaimana kamu harus bisa mencari pencerahan. Pencerahan itu bukan dari orang-orang terdekat kamu. Mungkin kamu perlu misalnya di sini berkonsultasi dulu ya, konsultasi perkawinan, konsultasi dengan pemuka agama, barangkali meminta nasihat seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya semesta memberikan guidance untuk situasi ini. Yang jelas kamu harus bisa mengingat apa yang menjadi impian atau keinginan kamu untuk hubungan kamu ini ke depan mau apa sih? Seperti itu. Jangan membiarkan hubunganmu ini ya seperti dijalani asal-asalan aja. Bahkan kamu seperti sudah mengabaikan. Kamu seperti sudah ya bisa dikatakan semaumu aja. Kamu mau ngapain, kamu mungkin mau di luar sampai jauh malam gak pulang berapa hari. Itu kan semaunya aja. Kalau kamu merasa di sini kamu sudah sangat dirugikan, kamu sudah benar-benar gak bisa menemukan pencerahan jalan keluar, ambil tindakan. Ini sebuah tindakan yang berkaitan dengan hukum, ya. Artinya apa? Selesaikan hubunganmu. Kalau kamu memang sudah merasa sulit di sini, selesaikan hubunganmu ini. Jangan membuat hubunganmu seperti sebuah komitmen yang nggak jelas, ya. Kamu ada dalam sebuah pernikahan tapi kamu nggak pernah pulang misalnya. Kamu ada dalam pernikahan tapi kamu nggak pernah ngurus rumah tangga. Seperti itu. Selesaikan dengan benar. Kalau memang kamu sudah rasa enek, nguyek, atau apapun itu ya, ambil tindakan hukum,
kamu sudah mengupayakan semaksimal mungkin, ambil tindakan hukum, dan ambil keputusan yang bisa kamu pertanggungjawabkan di sini. Keputusanmu ya, kalau memang kamu merasa sudah tidak bisa, kalau saya lihat di sini kamu sudah tidak ada bisa menemukan jalan keluar, sudah stuck, ambil keputusan. Keputusan apapun di sini yang jelas kamu harus harus bisa mengubah situasi ini menjadi lebih baik, dalam arti menyelesaikannya dengan baik, dengan benar, tidak membiarkan komitmenmu ini menggantung begitu saja, membiarkan komitmenmu ini ada tetapi tidak jelas, seperti situasi hubungan yang tidak punya masa depan, barangkali seperti itu ya, diselesaikan. Ya, judgment ini tentang penghakiman. Kalau memang kamu ingin selesaikan, ya selesaikan secara hukum ya. Judgment tapi juga tentang kesempatan kedua. Kalau kamu masih mempertimbangkan dan masih ada keinginan untuk tadi yang saya katakan, mempertimbangkan, mengupayakan, berikan kesempatan kedua untuk hubunganmu ini. Oke? Di sini a higher view. Pesan semesta, lihatlah sesuatu itu secara lebih luas lagi. Melihat sebuah masalah itu secara lebih luas. Jangan berpikiran pendek karena merasa sudah ada hal-hal yang sulit pada akhirnya semaunya saja. Dan di sini attachment ya. Attachment ini bisa saja tentang sebuah kalau saya lihat sebuah alat. Attachment itu kan seperti tambahan begitu, bantuan, atau ya bisa dikatakan cara juga iya. Nah, coba mencari bantuan kalau memang merasa sulit. Bantuan dari mana? Dari orang-orang terdekat, dari pihak pemuka agama barangkali, atau dari konsultasi pernikahan, dari siapapun itu yang masih bisa memberikan bantuan kepadamu. Kalau memang sudah sulit, ya salah satunya kalau kamu memang sudah berpikir jauh, berpikir luas dan merasa sulit, attachment itu juga tentang konsultasi hukum. Bagaimana kamu meminta bantuan hukum barangkali untuk menyelesaikan hubunganmu. Bukan harus tetap bertahan intinya. Kalau memang sudah mengupayakan dan hasilnya tetap tidak terjadi perubahan, tidak sesuai dengan harapanmu, ya harus ambil tindakan yang jelas, ya. Tetapi kalau kamu memang masih ingin memberikan kesempatan kedua, berpikirlah jauh ke depan untuk masa depan hubunganmu ini. Attachment itu tentang bagaimana kamu mungkin perlu nasihat atau perlu mediator untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan Divine Guidance kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu, khususnya buat kalian yang sedang menghadapi situasi hubungan yang seperti ini. Dan jika tidak, sekali lagi, mudah-mudahan bacaan ini bisa menjadi pencerahan. Kita ketemu lagi untuk Divine Guidance berikutnya.